dalam ucapan, di dalam sikapnya mencederai institusi dewan, silakan. Tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi. Ya. Saya tetap hormat pada MKD. Misalnya perilaku yang disorientasi anggota dewan terhadap berbagai hal yang mencederai nama baik institusi, itu dipanggil monggo. Ya. Dan saya yakin MKD tidak akan memanggil Mbak Rieke Diah Pitaloka terkait dengan statement-statement yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan penerapan PPN 12%. Silakan saja yang setuju sama yang sudah, ya, itu menyampaikan aspirasi sehingga rakyat menjadi cerdas. Yang penting kasih argumentasi. Kalau yang merasa bahwa itu sudah merupakan suatu keputusan DPR dalam bentuk undang-undang, yang disoroti Mbak Rieke setahu saya adalah implementasi timingnya yang mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali, ya, supaya rakyat ini tidak menjadi beban. Karena yang namanya APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ini harus ideologis, harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Tidak hanya belanjanya saja untuk rakyat, tapi pendapatannya juga tidak boleh mencekik. Tapi karena undang-undang itu sudah diputuskan dan harus dilaksanakan, saya kira masukan-masukan yang mungkin menolak atau perlu mempertimbangkan kembali bisa disalurkan lewat usulan-usulan, misalnya terhadap perubahan APBN tahun 2025. Dan saya kira Pak Prabowo juga tidak serta-merta kemudian ingin mencekik rakyat. Mari kita kritisi bareng-bareng antara yang setuju dan tidak setuju pada saat implementasi PPN 12% ini diterapkan. Yang penting argumentasinya. Saya sepakat dengan kawan-kawan PDI Perjuangan, kita ini ada di luar pemerintah. Tapi saya tidak setuju kalau kita a priori terhadap kebijakan pemerintah. Ya. Kita harus membela pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan cara yang benar. Benar menurut apa? Yang benar menurut cara pandang ideologi Pancasila. Yang kedua benar menurut cara pandang konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah benar menurut kepentingan rakyat. Selama tiga hal ini memenuhi prasyarat, yang jelas tidak akan kemudian a priori. Dan kalau memang mengkritisi dengan cara pandang yang argumentatif, kalau argumentatif mesti solutif. Kalau argumentatif tidak destruktif. Nah, kalau cara menyampaikan hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, nggak bisa. Maka saya percaya MKD juga tidak latah kemudian setiap anggota DPR yang kritis dipanggil. Emang siapa MKD? Sudah dijadwalkan Mas, habis reses bakal dipanggil. Ya, saya memprotes itu. Ya, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan oleh anggota dewan. Ya. Bisa-bisa MKD yang dibubarkan. Saya kira itu. Mas, soal status Mas Sekjen kan Hasto udah dibereskan. Kalau di internal sendiri udah ada pembahasan atau usulan itu pergantian posisi. Pasti ada pembahasan, tapi saya tidak mengerti karena saya bukan Dewan Pimpinan Pusat. Berarti sudah ada ya di internal kayak usulan nama atau seperti apa? Kira-kira ada berapa nama? Saya tidak tahu. Karena ini masalah kepartaian di internal partai, ya pasti sudah dibicarakan. Nah, pembicaraannya apa kan? PD ini kan bukan partai ecek-ecek, ya. PD ini kan partai yang cukup matang dalam berbagai dinamika, ya. Sejak zaman Orde Baru, zaman reformasi, zaman kita berkuasa, zaman kita 10 tahun di luar kekuasaan, dan sekarang ada di luar kekuasaan lagi, sudah cukup matang. Yang semacam ini sudah ada SOP-nya, ya, yang tidak membuat obstruksi di dalam dinamika internal partai kita. Kalau bicara SOP berarti pergantiannya saat kongres, tahu bisa? Saya tidak tahu
Ya kan? Karena itu mekanisme Dewan Pimpinan Pusat Partai. Aryo Bimo ini Dewan Pimpinan Pusat tidak, Dewan Pimpinan Daerah tidak, Dewan Pimpinan Cabang Tapi kan pun tidak. senior partai. Oke, kan sebelumnya Bu Mega pernah bilang kalau misalkan Pak Sekjen ditetapkan jadi tersangka KPK, Bu Mega akan menyambangi KPK. Ini kira-kira Bu Mega gimana setelah Pak Hasto ditetapkan jadi KPK? Ya kita lihat nanti. Belum di Pak Hasto masih ada di luar KPK. Terakhir berarti KPN 12% ini masih bisa. Saya kira PPN 12% ini kan sudah harus dilaksanakan karena undang-undang ya kan. Cuma di dekat implementasinya ada kawan-kawan yang mengkritisi supaya timingnya disesuaikan dengan daya beli juga situasi ekonomi mikroekonomi rakyat. Nah, di dalam opsionalnya kalau memang itu di tingkat implementasi, siapa yang implementasikan? Yang buat kita ini undang-undang DPR. Implementasi kan pemerintah. Siapa Menteri Keuangan. Kalau ada yang dinilai juga ternyata aspirasi rakyat saat ini benar, tentu bijak kalau pemerintah mengajukan usulan APBN perubahan. Ada pasalnya itu, lupa saya. Apabila memang dirasa perlu, pemerintah bisa melakukan APBN perubahan untuk timing pelaksanaan PPN 12%. Kalau memang dirasa perlu, disinilah proses demokrasi itu terjadi. Maka jangan ada yang terlalu a priori dengan pelaksanaan 12%, tapi juga jangan kemudian yang kritis kemudian dianggap sebagai sesuatu yang di luar daripada aturan-aturan yang ada, apalagi sebagai anggota DPR. Itu yang saya sebut MKD jangan terlalu latah untuk melihat anggota-anggota yang melakukan berbagai hal terkait dengan fungsi mandat rakyat yang dia harus emban, saya kira itu. Apa ada kemungkinan Bu Mega menyambangi